Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Nusantara yang saya banggakan. Senang sekali di sesi pertama ini kita bisa bertemu dan bertatap muka secara visual ya, dengan harapan teman-teman bisa tetap semangat dari sesi pertama sampai sesi ke-8 mengikuti tutorial sehingga hasil yang diharapkan bisa sesuai dengan harapan adik-adik semua. Untuk sesi pertama materi perencanaan pemasaran, kita akan bicara bahwasanya seandainya suatu perusahaan sudah menghasilkan suatu produk, pasti akan memikirkan kemana kira-kira produk ini kita bisa pasarkan. Karena itu perlu kiranya kita membuat suatu perencanaan pemasaran. Secara konsep perencanaan pemasaran memang daripada salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen, yaitu planning. Artinya semua kegiatan itu harus direncanakan dengan baik supaya hasil yang diharapkan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dalam hal perencanaan pemasaran, maksudnya adalah bagaimana nanti kita bisa menetapkan tempat ya ataupun objek yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga produk ataupun jasa yang mungkin nanti kita jual itu bisa tepat baik secara tempat maupun secara waktu yang dibutuhkan oleh konsumen. Kenapa demikian? Karena perencanaan pemasaran itu ada beberapa target atau ada beberapa harapan ya, ketika kita bisa menjual produk dengan tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen di tempat yang sesuai, maka ada harapan feedback kepada perusahaan terhadap produk yang sudah dijual itu. Yang pertama apa? Jelas adalah penerimaan atau revenue. Sehingga dengan semakin banyaknya produk yang dijual, maka akan meningkatkan pendapatan daripada transaksi jual beli yang sudah dilaksanakan. Yang kedua apa? Semakin banyaknya kita menerima pembelian ya yang berakibat pada revenue, tentu akan berkorelasi atau berhubungan dengan masalah profit. Semakin banyak pendapatan, semakin banyak penerimaan, tentu harapannya profit juga meningkat. Nah ini yang kita harapkan, bahwasanya merencanakan pemasaran produk itu harus sesuai dan tepat seperti apa yang diharapkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga apa? Tentunya ketika kita membuat suatu produk itu pasti sudah membutuhkan modal. Ya, modal yang dikorbankan untuk membuat suatu produk, tentu setiap pengusaha berharap itu bisa kembali. Semakin cepat semakin baik. Dalam hal ini return on investment-nya akan menjadi cepat. Ya, jadi itu yang menjadi rencana awal kenapa kita perlu merencanakan pemasaran secara baik. Yang keempat, yang terakhir adalah menekan biaya. Artinya apa yang dilakukan dengan perencanaan pemasaran itu tidak terlalu banyak memakan biaya yang sia-sia. Artinya dengan tepat kemana produk itu akan dipasarkan, berharap biaya sangat minim. Tidak ada biaya pemasaran yang keluar sia-sia. Itulah kenapa kita perlu atau para perusahaan perlu membuat tentang perencanaan pemasaran yang merupakan suatu gambaran secara utuh di awal sampai nanti pada proses pemasaran suatu produk. Demikian untuk sesi pertama pertemuan kita perencanaan pemasaran. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sehat, salam semangat untuk rekan-rekan adik mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, puji Tuhan, sekarang kita sudah memasuki sesi kedua di mata kuliah perencanaan pemasaran. Pada sesi kedua ini kita akan bicara masalah sasaran dan tujuan pemasaran. Tentunya produk yang sudah kita hasilkan atau yang sudah kita buat, kita harus tahu kira-kira produk ini sasarannya kepada siapa. Lalu kenapa kita punya tujuan memasarkan produk tersebut pada objek pemasaran. Nah, sasaran itu berarti kita akan mencoba membidik, atau mungkin bisa disama sedikit persepsikan dengan menargetkan suatu pasar. Kira-kira mungkin berdasarkan pada usia, atau mungkin jenis kelamin, atau mungkin geografis. Saya ambil contoh misalnya sasaran pemasaran kita ambil dari sisi usia. Semisal
untuk para orang dewasa atau mungkin para manula, tentu dalam sisi fisiknya ada sedikit pengurangan ya. Misalnya untuk manula berkaitan dengan tulang itu akan mulai berkurang fungsi dan ketahanannya. Nah, disinilah suatu produk akan membidik ya, bahwasanya sasaran kita adalah manula yang punya resiko terhadap tulang yang sudah mulai keropos mungkin, yang sudah tidak lentur lagi dan sebagainya, yang perlu untuk dijaga kesehatannya selama masa hidupnya seseorang di dunia ini. Nah, tentunya kita akan melihat satu produk yang tepat dengan sasaran itu, katakanlah semacam susu Anlen. Susu Anlen ini tentu akan membidik ya, akan mempunyai sasaran pemasaran para usia manula yang memiliki resiko tulang keropos atau fungsi tulangnya sudah mulai berkurang ya. Jadi sasaran daripada produk Anlen susu ini adalah para manula, sehingga dengan demikian diharapkan produk ini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu apa yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan akan lebih bersifat pada kuantitas ya. Kuantitas itu berarti jumlah. Apa maknanya kalau misalnya produk susu Anlen ini mempunyai tujuan pemasaran terhadap para manula? Tentunya tujuan ini bisa sama dengan kuantiti, berapa jumlah yang harus dijual dalam 1 bulan atau mungkin 3 bulan atau mungkin 1 tahun terhadap konsumsi para manula. Katakanlah punya tujuan harus bisa menjual 100 dus dalam 1 bulannya untuk dikonsumsi oleh manula tersebut. Nah, ini adalah perbedaan antara sasaran dan tujuan. Jadi sasaran adalah kita mencari objek yang sesuai dengan produk kita, dan tujuan adalah bersifat dengan jumlah atau quantity ya. Disinilah artinya maknanya tujuan itu ingin misalnya mendominasi pasar khusus untuk para manula yang memiliki resiko tulang yang kurang bekerja secara efektif seiring dengan usia. Itulah perbedaan antara sasaran dan tujuan pemasaran, sehingga diharapkan materi ini bisa dimengerti oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Tetap semangat, dilanjutkan nanti pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, salam sehat. Semoga adik-adik rekan mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Nusantara selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti tutorial. Bukan salah lagi, tutorial apaan?